Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya adalah mahasiswi dari kampus STKIP Al-Islam Tunas Bangsa Bandar Lampung. Jadi, saya akan sedikit menceritakan tentang novel Dunia Sophie. Jadi, Dunia Sophie karya Justin Garden ini adalah sebuah novel tentang sejarah filsafat sejak awal perkembangannya di Yunani hingga abad ke-20. Buku ini pertama kali terbit pada 1991 dalam bahasa Norwegia dengan judul Sophies Verden dan hingga kini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa di seluruh dunia. Dalam benak banyak orang, filsafat adalah ilmu yang mengawang-awang. Mengawang bisa berarti terlalu tinggi dan rumit, hingga tak mudah dicerna oleh orang kebanyakan. Tapi, mengawang juga bisa berarti tidak realistis, konyol, kegiatan orang yang kurang kerjaan. Ketika dunia digerakkan oleh kesibukan mencari uang sebanyak-banyaknya dan diramaikan oleh hiruk-pikuk memburu kenikmatan karir, popularitas, dan kekayaan, filsafat tanpa bagai verbalisme kosong, bagai daftar menu yang menawan, tanpa ada daftar makanannya. Pada dasarnya, filsafat adalah bergerak nalar yang wajar, salamiah, bernapas, aliran pikiran yang pada titik tertentu tak bisa dibungkus dan dihentikan. Filsafat adalah sistematisasi pengalaman bernalar, kecenderungan, ingin tahu yang telah kita miliki sejak kanak-kanak. Meskipun filsafat adalah kegiatan olah nalar, yang sebenarnya digumuli di sana adalah kebutuhan terdalam ruh dalam dinamika jatuh bangunnya pengalaman. Kebutuhan mendasar atas makna dan arah kehidupan. Kebutuhan tentang bagaimana misteri-misteri kehidupan bisa dijelaskan dan dipahami. Kebutuhan untuk mengerti apa yang sesungguhnya diinginkan oleh jiwa itu sendiri. Ketidakmampuan berpikir secara abstrak, filosofis mudah mengakibatkan keracunan-keracunan berpikir yang menyedihkan dan berbahaya. Berbagai masalah berat di negeri ini umumnya muncul karena keracunan berpikir, dari sejak urusan kinerja birokrasi yang serba tidak efisien, korupsi, konflik agama, kerumitan masalah pendidikan, terorisme, sampai kekacauan angkutan kota. Meskipun filsafat adalah kegiatan olah nalar, yang sebenarnya digumuli di sana adalah kebutuhan terdalam ruh dalam dinamika jatuh bangunnya pengalaman. Belajar filsafat membuat kemampuan reflektif kita senantiasa berdenyut. Refleksivitas memang bersifat self-canceling atau gemar membatalkan pertanyaan-pertanyaan yang pernah dibuatnya sendiri. Itu sebabnya 1000 filosof memberi 1000 jawaban atas pertanyaan dasar hidup yang sama. Pada akhirnya, dalam dunia filsafat, kita nyaris tak bisa menyebut pikiran seseorang filosof sebagai benar atau salah. Belajar filsafat menuntut kita berani dan tekun memasuki rimba peristiwa yang tak lazim, serta memaksa kita mengikuti penalaran-penalaran sangat panjang dan pelik melelahkan. Isi buku antara lain Taman Firdaus, Topi Pesulap, mitos-mitos, para filosof alam, Demokratus, takdir, dan pertama saya akan menjelaskan gambaran mitologis dunia. Yang kita maksud dengan filsafat adalah cara pikir yang sama sekali baru yang berkembang di Yunani sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Hingga masa itu, semua pertanyaan yang diajukan oleh manusia dijawab oleh berbagai agama. Penjelasan-penjelasan agama ini disampaikan dari generasi ke generasi dalam bentuk mitos. Mitos adalah sebuah cerita mengenai dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seperti adanya selama ribuan tahun. Banyak sekali penjelasan mitologis bagi pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tersebar di seluruh dunia.
Para filosof Yunani berusaha untuk membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan ini tidak boleh dipercaya. Untuk memahami cara berpikir para filosof awal ini, kita harus paham dulu bagaimana rasanya memiliki suatu lukisan mitologis tentang dunia. Kita dapat mengambil contoh beberapa mitos Skandinavia. Misal, kamu pernah mendengar cerita tentang Thor dan palunya. Sebelum agama Kristen masuk ke Norwegia, orang-orang percaya bahwa Thor mengendarai sebuah kereta yang ditarik 2 ekor kambing melintasi angkasa. Ketika dia mengayunkan palunya, akan terdengar guntur dan halilintar. Kata guntur dalam bahasa Norwegia, Thordon, berarti raungan Thor. Dalam bahasa Swedia, kata untuk guntur adalah akska, aslinya asaka, yang berarti perjalanan dewa, di atas lapisan-lapisan langit. Jika ada guntur dan halilintar, pasti ada hujan, yang sangat penting bagi petani Viking. Maka Thor dipuja sebagai dewa kesuburan. Para filosof alam. Para filosof Yunani paling awal kadang-kadang disebut filosof alam, sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Kita telah bertanya pada diri sendiri dari mana datangnya segala sesuatu. Sekarang ini, banyak orang membayangkan bahwa pada suatu waktu sesuatu pasti muncul dari ketiadaan. Gagasan ini tidak begitu tersebar luas di kalangan orang-orang Yunani. Karena satu atau lain alasan, mereka berpendapat bahwa sesuatu itu selalu ada. Bagaimana segala sesuatu dapat muncul dari ketiadaan? Karenanya bukanlah pertanyaan yang penting sama sekali. Di lain pihak, orang-orang Yunani takjub melihat bagaimana ikan hidup dapat muncul dari air, dan pohon-pohon besar serta bunga-bunga berwarna cemerlang dapat muncul dari tanah yang mati. Belum lagi bagaimana seorang bayi dapat muncul dari rahim ibunya. Para filosof mengamati dengan mata mereka sendiri bahwa alam selalu berubah. Bagaimanakah perubahan semacam itu dapat terjadi? Bagaimana sesuatu dapat berubah dari zat menjadi benda hidup? Misalnya, semua filosof paling awal sama-sama percaya bahwa pasti ada sesuatu zat dasar akar seluruh perubahan. Bagaimana mereka sampai pada gagasan ini? Sulit kita ketahui. Ada 3 filosof dari Miletus. Filosof pertama yang kita kenal adalah Thales, yang berasal dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia Kecil. Dia berkelana ke banyak negeri, termasuk Mesir, di mana dia dikatakan pernah menghitung tinggi sebuah piramida dengan mengukur bayangannya pada saat yang tepat, ketika panjang bayangannya sendiri sama dengan tinggi badannya. Dia juga dikisahkan pernah meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari pada 585 sebelum Masehi. Thales beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air. Yang kedua, filosof berikutnya kita dengar adalah Anaximander, yang juga hidup di Miletus pada masa yang kira-kira sama dengan masa hidup Thales. Dia beranggapan bahwa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas. Tidak begitu mudah untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan yang terbatas, tapi tampaknya jelas bahwa dia tidak sedang memikirkan sesuatu zat yang dikenal dengan cara seperti yang dibayangkan Thales. Filosof ketiga dari Miletus adalah Anaximenes, kira-kira 570-526 sebelum Masehi. Dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu pastilah udara atau uap. Anaximenes tentu saja mengenal teori Thales menyangkut air, tapi dari manakah asal air? Anaximenes beranggapan bahwa air adalah udara yang dipadatkan. Kita mengetahui bahwa ketika hujan turun, air diperas dari udara. Jika air diperas lebih keras lagi, ia menjadi tanah, pikirnya. Tidak ada yang dapat muncul dari ketiadaan. Ketiga filosof Miletus ini semuanya percaya pada keberadaan satu zat dasar sebagai sumber dari segala hal.
Namun, bagaimana mungkin satu zat dapat dengan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain? Dan segala sesuatu mengalir. Segala sesuatu terus mengalir. Kata Heraklitus, segala sesuatu mengalami perubahan terus-menerus dan selalu bergerak, tidak ada yang menetap. Oleh karena itu, kita tidak dapat melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama. Kalau aku melangkah ke dalam sungai untuk kedua kalinya, aku atau sungainya sudah berubah. Heraklitus mengemukakan bahwa dunia itu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Jika tidak pernah ada perang, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Dan jika tidak ada musim salju, kita tidak akan pernah melihat musim semi. Yang baik maupun yang buruk mempunyai tempat sendiri-sendiri yang tak terelakkan dalam tatanan dari segala sesuatu. Demikian keyakinan Heraklitus. Tuhan adalah siang dan malam, musim salju dan musim panas, perang dan damai, kelaparan dan kekenyangan, katanya. Dia menggunakan istilah Tuhan, namun jelas dia tidak mengacu pada dewa-dewa dalam mitologi. Bagi Heraklitus, Tuhan atau dewa adalah sesuatu yang mencakup seluruh dunia. Sesungguhnya lah Tuhan dapat dilihat paling jelas dalam perubahan dan pertentangan alam yang terjadi terus-menerus. Dan teori atom. Demokritus setuju dengan para pendahulunya bahwa perubahan-perubahan alam tidak mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa segala sesuatu sungguh-sungguh berubah. Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa segala sesuatu dibuat dari balok-balok tak terlihat yang sangat kecil, yang masing-masing kekal dan abadi. Demokritus menamakan unit-unit terkecil ini atom. Kata atom berarti tak dapat dipotong. Bagi Demokritus adalah sangat penting untuk menekankan bahwa bagian pokok yang membentuk segala sesuatu tidak mungkin dibagi secara tak hingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Jika ini mungkin, mereka tidak dapat digunakan sebagai balok-balok pembentuk. Jika atom selamanya dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, alam akan hancur bagaikan sup yang kebanyakan air. Lagi pula, balok-balok alam itu pasti kekal, sebab itu tidak ada sesuatu yang muncul. Sekian, itulah cerita novel Dunia Sophie. Mohon maaf bila ada pengucapan atau kata yang salah. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bila tidak keberatan, bagikan kepada teman-teman Anda. 1 subscribe dari Anda itu berharga banget. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.